Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Bapa buat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, oh, ku takkan lupa
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-22. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-22 ini menceritakan tentang ketika Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel sudah mendiami tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan di pasal ini kita bisa melihat bagaimana Yosua memberikan tanah bagian kepada Bani Ruben, Bani Gad dan setengah dari suku Manase untuk mereka bisa mendiami satu wilayah di sebelah timur sungai Yordan. Sebagian besar bangsa Israel mereka tinggal di sebelah barat sungai Yordan. Hanya 3 suku ini aja yang mendapat bagian di sebelah timur sungai Yordan. Jadi mereka dipisahkan oleh sungai Yordan yang membentang dari Danau Galilea sampai Laut Mati. Nah, karena kondisi ini ketiga suku tadi yaitu Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manase, mereka mengalami kesulitan ketika mereka mau beribadah kepada Tuhan. Karena waktu itu bait Tuhan, karena waktu itu adalah tabut perjanjian Tuhan ada di Silo, dan di Silo menjadi pusat peribadatan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketiga suku ini karena ada di seberang sungai Yordan, mereka kesulitan di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya ketiga suku tadi yaitu Bani Ruben, Bani Gad dan setengah dari suku Manase, mereka memutuskan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dan anak cucu mereka bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kalau kita baca keseluruhan pasal ini sempat terjadi kesalahpahaman bahwa sebagian besar bangsa Israel mengira bahwa mereka berbalik setia kepada Tuhan. Mereka mengira bahwa mereka mendirikan mezbah kepada Allah asing. Tetapi ternyata ketiga suku tadi menjelaskan kepada seluruh bangsa Israel di depan Imam Eliezer, Imam Pinehas waktu itu. Mereka berkata bahwa saya melakukan ini, membangun mezbah ini, supaya kami dan anak cucu kami bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah ini, melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa datang dan beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami satu kondisi yang membuat kita terbatas untuk datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Mungkin kondisi kesehatan kita yang tidak baik,
kita dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan kita bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Atau mungkin karena pekerjaan atau tanggung jawab yang lain yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diabaikan, sehingga kita tidak bisa datang hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara yang lain. Atau mungkin ada beberapa kasus juga, ada jemaat Tuhan yang harus pindah keluar kota, ke pelosok, di mana tidak ada tempat ibadah di sana, tidak ada akses untuk mereka bisa beribadah. Tetapi ingat, melalui kisah firman Tuhan ini, keterbatasan jangan menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Ternyata Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase, mereka membangun mezbah di hadapan Tuhan. Hari ini ada banyak sekali instrumen yang bisa menolong kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami keterbatasan seperti tadi, kita bisa live streaming atau juga ada komunitas-komunitas rohani di gereja kita. Mari libatkan diri kita untuk kita mengambil bagian di dalam ibadah. Firman Tuhan katakan, jangan engkau menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita punya kesempatan, kalau hari ini kita masih kuat, datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bisa, jangan sampai itu menjadi halangan. Kita bisa belajar. Bahkan ketika tidak ada akses sama sekali, live streaming tidak bisa, segala sesuatu nggak bisa, tidak ada rumah ibadah, kita tetap bisa mencari cara untuk kita bisa datang ibadah kepada Tuhan. Kita bisa membangun mezbah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita untuk kita bisa tetap datang kepada Tuhan. Nah, di akhir pasal ini ada sesuatu kalimat yang menarik, saya bacakan di dalam Yosua 22 ayat yang ke-34. Ini menjadi alasan kenapa Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase tadi membangun mezbah bagi Tuhan. Dikatakan bahwa, dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah mezbah yang kita bangun di rumah kita atau dalam semua keadaan yang kita alami, biarlah itu menjadi satu kesaksian bahwa Allah itu setia, Allah yang memelihara kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, melalui firman Tuhan ini kami boleh belajar untuk kami membangun mezbah yang terbaik buat Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan biarlah mezbah yang kami bangun itu menjadi saksi bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Ajari firman Tuhan ini sehingga kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yosua 22. Suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan, Allahmu, kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan, Allahmu, telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum, yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, Allahmu, hidup. Menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan, yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel.
Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, beginilah kata segenap umat, Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan, Allah kita. Ketika Ahan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya, kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan, Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita, bahwa Tuhan itulah Allah.